Selamat pagi, bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel Medan. Nah, adik-adik sudah pada mandi belum? Sudah pada sarapan? Nah, kalau gitu kita bisa memulai ibadah kita pada hari ini. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat dan segar. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merindukan titah-titah-Mu dan mengawat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Firman Tuhan ku dengar. Berdua lebar, Yesus tolong padaku. Ialah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan padamu karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan bisa mengikuti ibadah ini pada hari ini. Biarlah Bapa, Engkau menyertai kami awal pertengahan akhir, sehingga ibadah ini berguna bagi kami
Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita belajar mengenai keteladanan Rasul Paulus. Surat 1 Tesalonika dikenal sebagai surat pertama dari seluruh surat yang dibuat oleh Rasul Paulus. Perikop 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 berisikan ucapan yang diberikan kepada jemaat Tesalonika yang hidup dalam iman, kasih, dan bertekun dalam pengharapan. Rasul Paulus sangat mengerti bahwa iman, kasih, ketekunan dalam pengharapan yang dimiliki oleh jemaat merupakan keberhasilan dari pelayanan Paulus sebagai rasul. Rasul Paulus sangat mengerti bahwa iman, kasih, ketekunan dalam pengharapan yang dialami oleh jemaat merupakan bukti keberhasilan Paulus sebagai pelayan di jemaat dan juga sebagai bukti hasil karya dari Roh Kudus. Jemaat di Tesalonika bukan lagi menjadi jemaat yang hanya mendengar dan mendengar firman Tuhan, tetapi sudah menjadi teladan dalam kehidupannya. Kehidupan mereka sudah menjadi teladan bagi orang sekitar, dan bukan hanya di Makedonia, tapi sudah tersebar ke seluruh daerah. Nah, adik-adik, melalui 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, kita kembali diingatkan untuk beberapa hal. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi teladan Kristus di dalam kehidupannya. Menjadi teladan Kristus harus dimulai dari keberanian bertobat secara total. Kuasa Roh Kudus akan selalu bekerja dan berkarya dalam setiap perjalanan kecil yang dilakukan oleh hambanya yang setia. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa setiap orang yang percaya dia harus bisa menjadi teladan dalam kehidupannya. Nah, adik-adik sebagai anak kecil harus bisa menjadi teladan di rumahnya. Nah, kalau dia mempunyai adik, harus sayang kepada adiknya. Kalau punya kakak, dia juga sayang kepada kakaknya. Punya orang tua, dia harus patuh kepada orang tuanya. Dan kalau punya teman yang nakal, nah, tidak boleh takut untuk memperjatinya atau memberitahukan yang sebenarnya. Dan juga kita di masa COVID sekarang ini harus bisa menjadi teladan. Teladannya, ya kita harus bisa mengikuti protokol kesehatan dengan cara selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, dengan kita menjadi teladan pada masa COVID ini, nah kemungkinan kita untuk terhindar dari COVID itu sangat besar, dan kita juga bisa menjadi contoh untuk teman-teman lain karena mereka selalu melihat kita menggunakan masker dan cuci tangan dan jaga jarak. Nah, teman-teman kita yang malas pakai masker juga akan menjadi rajin pakai masker karena kita sudah menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu Bapa, sehingga kami hari ini boleh beribadah dalam kondisi yang baik sekalipun kami berada di rumah. Ya Tuhan, seperti firman-Mu hari ini, ajarlah adik-adik kami untuk menjadi teladan firman-Mu ya Bapa, teladan kasih-Mu, mampukan adik-adik kami untuk dapat berbuat baik kepada sesamanya, kepada orang lain. Kami berdoa untuk adik-adik kami ya Bapa, ketika mereka boleh berada di rumah, ketika mereka boleh bersekolah di rumah, Tuhan yang boleh memberkati mereka, Tuhan yang memampukan mereka untuk dapat dengar-dengaran dengan orang tua, dengan orang-orang dewasa yang menjaga mereka di rumah. Berkatilah pendidikan mereka ya Tuhan, mampukan mereka untuk dapat menyerap pelajaran dengan baik. Biarkanlah mereka dapat menjadi contoh-Mu juga ketika mereka bersekolah di rumah. Bapa, kami berdoa untuk kakak-kakak layan.
Tuhan yang boleh memberkati pekerjaan kakak-kakak layannya Tuhan, pendidikan kakak-kakak layan. Berkati juga kami sehingga kami dapat bersuka cita senantiasa dalam melayani Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga untuk gerejamu, untuk semua pelayan Tuhan yang berada di gereja ya Bapa, baik Bapak Pendeta Joni Alexander Lontoh, baik pelayan-pelayan Tuhan di Pelkat, di komisi PHMJ dan majelis ya Bapak. Tuhan berkatilah kami semuanya dalam pelayanan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun pelayan Tuhan lakukan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi negara kami ya Bapak. Sampai saat ini pandemi masih ada, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai kami. Berkatilah Bapak Presiden dalam upaya penanganan COVID-19 ya Tuhan. Biarkanlah Bapak Presiden kami dapat memiliki hikmat yang baik, dapat memutuskan keputusan yang tepat dalam segala hal terkait dengan COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dokter, suster, para medis yang berada di rumah-rumah sakit. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan juga damai sejahtera dalam melayani pasien ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua anak layan kami, orang tua adik-adik kami. Tuhan yang boleh meneguhkan Tuhan, Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh memberikan finansial yang baik. Jika ada yang terdampak COVID-19, Tuhan juga yang boleh mencukupkan kebutuhan mereka ya Bapa. Dalam upaya mereka mendidik adik-adik kami, berikan hikmat pengetahuan yang berasal dari Engkau saja. Ya Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyertai kami, terus menyertai langkah kami. Ketika kami nanti boleh berpisah, kiranya Tuhan juga boleh melindungi adik-adik kami dan kakak layan, sehingga dapat bertemu kembali di minggu depan. Di dalam nama Yesus ya Bapa kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di ibadah kami pada hari ini Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Bapa, biarlah minggu depan kami dapat bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bapa, berkatilah aktivitas adik-adik kami di sepanjang hari ini, biarlah Engkau selalu menyertai mereka.
Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan.